Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali hari yang baru dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang segar. Kami siap menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, guru yang berguru, diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ada orang yang merasa tersaingi oleh kehadiran rekan baru di tempat kerja. Untuk menunjukkan senioritas, mereka bertindak sewenang-wenang, bersikap acuh, memandang sebelah mata, menjaga jarak, agar tak terjalin hubungan yang akrab, bahkan enggan mengajak berkomunikasi. Mereka akan semakin benci ketika rekan barunya terbukti memiliki kemampuan lebih baik, bahkan disukai atasan. Nikodemus berbeda. Ia adalah seorang Farisi yang terpelajar, pemimpin agama Yahudi, anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama, seorang yang berpengaruh di Yerusalem. Namun, ia mau datang kepada Yesus, seorang guru baru yang hanya anak tukang kayu, untuk mengadakan percakapan secara khusus dengannya. Melihat tanda-tanda mukjizat yang dijadikan Yesus, Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Alih-alih menjadikan Yesus sebagai rival, Nikodemus mau membuka diri dan belajar darinya. Dari percakapan mereka, tampaklah esensi hidup yang ditegaskan Yesus sebagai syarat seseorang dapat menjalin persekutuan dengan Allah belum dipahami Nikodemus. Kesalehan dan pengetahuan agama tidak serta-merta membuat Nikodemus paham pada perkataan Yesus. Pembaruan rohani memerlukan proses kelahiran kembali melalui baptisan air dan roh. Pengalaman Nikodemus ini kiranya membuat kita terbuka sehingga kita semakin diperbarui dari hari ke hari, bukan saja dalam hal kerohanian, dalam berbagai aspek kehidupan, merendahkan hati dan membuka diri untuk mengakui kelebihan orang lain, memungkinkan kita belajar guna memperkaya wawasan dan pengalaman.
bukan karena kesalehan dan pengetahuan agama. Persekutuan dengan Allah kita peroleh karena pembaruan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar seperti Nikodemus. Kami mau dengan rendah hati setiap hari mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin kaya dan semakin mengenal dalam hal pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Firman-Mu lah yang menjadi pedoman dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.